Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, Ibu Eni ya. Alhamdulillah di sini saya telah bersama dengan Ibu Irmawati. Beliau ini adalah seorang bidan yang sekaligus memiliki usaha yaitu minimarket. Di sini saya akan kembali untuk mewawancarai seorang role model mengenai orientasi kepada pelayanan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, ini Ibu Eni Irmawati. Beliau adalah seorang bidan, jurusan kebidanan, tapi beliau memiliki juga usaha yaitu minimarket. Jadi di sini Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pelayanan ya. Yang pertama, apa upaya-upaya Ibu untuk meningkatkan pelayanan di minimarket Ibu ini yang paling bagus? Yang pertama itu dari ketersediaan barang ya. Kita di sini menyediakan barang pokok, apa yang dibutuhkan masyarakat, ya apa yang ditanyakan masyarakat kita usahakan ada. Dan juga selain itu, selain kebutuhan pokok, kita juga seperti obat-obatan. Nah, obat-obatan ini juga obat-obatan bebas kita usahakan juga ada di sini. Dan selebihnya nanti barang-barang yang lain juga kita ada juga di sini. Pokoknya apa yang ditanyakan masyarakat ada gitu. Yang kedua yaitu ya pelayanan kita seperti orang membeli kita bersikap ramah. Jadi usahakan ada orang yang membeli kita senyum dan sapa mereka. Terus ini yang paling penting, yang terakhir dari harga ya, tentunya kalau kita usahakan gitu. Kalau banyak pembeli, pelayanan kita harganya lebih murah daripada toko-toko lain. Tunggu ya. Kemudian Bu, tentunya Ibu udah lama mengelola usaha ini ya Bu ya. Apa kendala-kendala yang paling umum yang Ibu hadapi dalam mengelola usaha ini? Kalau dilihat dari sekarang ini ya Pak, dirasakan ya kendalanya itu barang saya kan masih sedikit. Jadi tentunya kalau mau barangnya banyak, tentunya modal kita juga banyak. Oh ya, kendala modal saya masih sedikit. Dan juga yang kedua yaitu dari dari segi hutang ya. Mungkin ada juga masyarakat di sini yang berhutang. Kalau umpamanya hutangnya banyak, nanti kan kita susah untuk memutarbalikkan modal kita kembali gitu. Karena masih ada sifat segan-segannya. Berarti ada dua kendala Bu ya. Pertama tentang modal, yang kedua tentang hutang ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kedepannya kendala-kendala yang Ibu hadapi bisa diselesaikan dengan baik. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mewawancarai salah seorang dari role model kita, yaitu saya telah bersama dengan Bapak Samsul SP, yang mana Bapak Samsul SP ini adalah kepala dari UPTD Pembibitan Perkebunan Rokan Hulu, yang mana Bapak ini bertugas di pembibitan ini sebagai kepalanya. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baiklah, kepada Bapak Samsul, langsung saja ini pertanyaannya. Yang pertama, Bapak kan di situ udah lama bekerja ya. Ya. Bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang penyediaan bibit yang ada di kantor Bapak? Bila saya jelaskan sedikit masalah pelayanan. Itu pelayanannya untuk mendapatkan seorang petani itu memang bibit yang jelas unggul. Jadi yang pertama kali yang harus kami sampaikan sama petani atau kelompok tani, yang pertama jenis bibit. Jenis bibit, kemudian asal bibit. Nah, itu yang harus
ditentukan betul apakah memang bibit ini unggul atau tidak. Jadi itu harus kami sampaikan sama petani ataupun kelompok tani, sehingga apabila atau petani kelompok tani untuk menanam jenis-jenis contohnya kelapa sawit betul-betul bibit unggul, nah, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Berarti dengan penyediaan bibit-bibit unggul Pak ya. Bibit unggul yang berasal dari balai. Kemudian satu pertanyaan lagi Pak. Apa kendala yang Bapak hadapi lah Pak di tengah masyarakat untuk melayani masyarakat tersebut Pak? Untuk kendala di lapangan untuk mengendalikan masyarakat itu sebenarnya tidak begitu banyak. Cuma yang jadi kendala itu kebutuhan petani tidak terpenuhi karena sedikitnya sumber bibit yang ada, sehingga permintaan itu tinggi, kebutuhan permintaan bibit tinggi, persediaan bibit kurang. Berarti Karena kurangnya dana yang tidak mencukupinya dana. Berarti kembali kepada pendanaan yang berasal dari kabupaten Pak ya. Kabupaten. Ya, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya pada sore hari ini. Semoga untuk kedepannya kendala-kendala yang dihadapi bisa terpenuhi bagi masyarakat. Dari kedua role model yang telah kita wawancari tadi, maka saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, semua pekerjaan, semua usaha yang kita lakukan, kita pasti akan menemukan yang namanya kendala. Pasti kita menemukan yang namanya hambatan. Pasti kita menemukan yang namanya tantangan. Maka kita harus ingat bahwasanya pekerjaan ini kita yang memilih. Jadi kita tetap berikan yang terbaik terhadap pekerjaan-pekerjaan kita.